Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Eliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 235, halaman 38, Al-Baqarah ayat 235. Untuk sementara pembahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ikhwatu iman arsadakumullah, secara garis besar Al-Baqarah ayat 235 ini membahas seputar khitbah, ya. Sekali lagi membahas seputar khitbah. Apa khitbah itu? Khitbah itu diambil dari 3 huruf itu. Kha, to, kemudian ba. Nah, dari ketiga huruf itu kalau digabung itu menjadi khotoba. Dari khotoba itu akan muncul beberapa kata, umpamanya yang cukup kita kenal adalah khutbah. Khutbah dengan khitbah, nah itu memiliki akar kata yang sama. Khutbah itu kan perkataan, Pak. Perkataan yang diucapkan oleh seorang khatib pada saat menyampaikan tausiah, khutbah Jumat. Jadi secara sederhana khitbah itu, ya, secara bahasa itu adalah ungkapan atau perkataan yang diucapkan oleh seorang pria kepada seorang perempuan. Itu kalau secara sederhana. Nah, kalau secara istilah syar'i itu yang disebut dengan khitbah itu ucapan yang diucapkan oleh seorang pria kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya, yang tentu dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang benar. Ya, sama seperti halnya khutbah kan. Khutbah itu yang diucapkan itu pasti baik, pasti benar. Nah, itu yang disebut dengan khitbah. Kalau dalam bahasa kita sering diartikan umpamanya meminang, gitu ya. Kalau dalam istilah kita itu sering disebut dengan meminang, atau terkadang disebut melamar. Nah, bagaimana hukum khitbah itu? Nah, pada asalnya hukum khitbah itu kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah berpijak kepada ayat ini, itu mengisyaratkan bahwa khitbah itu disunnahkan.
hukum asal khitbah itu disunnahkan. Yang tentu saja sering kita katakan bahwa dari yang tadinya hukum asalnya itu sunnah, itu bisa bergeser menjadi hukum, baik itu makruh atau mungkin juga bisa bergeser menjadi hukumnya itu haram. Cuman hukum asalnya itu sunnah. Tentu apabila khitbahnya itu khitbah yang sesuai syar'i, itu sesuai dengan syariat, nah itu. Kecuali kalau khitbahnya itu sudah menyimpang dari aturan Islam atau barangkali khitbahnya itu melanggar batasan-batasan. Contoh umpamanya khitbah yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu barangkali sampai mengadopsi budaya-budaya dari luar Islam gitu Pak. Nah belakangan ini kan ketika orang melakukan khitbah itu ada budaya-budaya dari luar Islam yang kemudian banyak dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya barangkali tukar cincin itu Pak ya. Nah, dalam Islam itu nggak ada yang namanya tukar cincin itu. Jadi khitbah itu ucapan Pak, ucapan untuk menegaskan bahwa seorang laki-laki itu serius menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Yang saya tahu bahwa yang namanya tukar cincin itu berasal dari orang-orang luar Islam. Nah kenapa kok tidak ada dalam Islam? Ya kan dalam Islam itu seorang laki-laki tidak boleh Pak yang namanya memakai cincin emas. Nah kalau tukar cincin lalu cincinnya itu emas, itu kan menjadi seorang laki-laki itu memakai cincin emas. Apalagi ketika khitbah itu sampai berciuman, sampai berpelukan, itu tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh itu adalah mengkhitbah wanita-wanita ketika mereka masa iddah. Ketika wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya pada masa iddah, itu tidak boleh mengkhitbahnya itu. Nah di dalam ayat ini Allah itu lebih fokus itu mengabarkan kepada kita tentang hukum mengkhitbah perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, tentang hukum mengkhitbah perempuan-perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya atau ditolak bain oleh suaminya. Karena kan ketika seorang laki-laki mengkhitbah perempuan, itu kan perempuannya itu ada yang statusnya sebagai gadis Pak, gitu ya. Ada yang statusnya sebagai janda. Kalau si perempuan itu statusnya sebagai gadis, ya barangkali tidak terlalu banyak aturannya Pak. Kalau statusnya sebagai gadis. Tetapi kalau perempuan itu statusnya sudah menikah lalu dicerai oleh suaminya, paling tidak terbagi kepada dua itu. Aturannya itu terbagi kepada dua. Kenapa kita katakan terbagi kepada dua? Kan perempuan yang dicerai itu ada dua model. Seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya. Satu ada yang dicerainya itu dengan talak raj'i, talak yang
boleh rujuk, boleh kembali. Yang kedua, ada perempuan yang dicerai oleh suaminya itu dengan talak bain. Nah, untuk perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan talak raj'i, baik talak 1 ataupun talak 2, maka selama mereka masa iddah, kemarin kita katakan masa iddahnya itu adalah salah satu quru kan, baik itu diartikan 3 kali suci ataupun diartikan 3 kali haid. Nah, selama masa iddah, perempuan-perempuan yang ditalak raj'i itu tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, baik itu dilamar dengan sindiran, terlebih-lebih kalau dilamar dengan kata-kata yang terang, dengan kata-kata yang tegas. Jadi khitbah itu ada khitbah dengan sindiran, Pak, dengan kiasan lah itu. Ada khitbah itu dengan kata-kata yang terang. Nah, untuk perempuan-perempuan yang ditalak raj'i 1 ya ataupun talak 2, itu tidak boleh dihitbah ketika mereka itu masih dalam masa iddah, baik dengan kiasan, Pak, bahasa-bahasa sindiran, kiasan, terlebih-lebih dengan kata-kata yang jelas, yang terang. Nah, itu kalau mereka sudah lewati masa iddah, masa iddahnya sudah habis, umpamanya sudah 3 kali haid atau 3 kali suci, nah baru di situ boleh laki-laki lain untuk mengkhitbah dirinya. Dan suami yang pertama jangan menyalahkan gitu. Kenapa kok selama iddah, selama sebelum 3 kali haid atau 3 kali suci, istrinya itu enggak dirujuk kembali gitu. Nah, itu salahnya di situ. Kenapa kok enggak dirujuk kembali? Kalau sudah lewat, istrinya mau menerima pinangan orang lain, nah itu tidak disalahkan si perempuan itu. Kemudian yang kedua nih, model yang kedua, ada perempuan-perempuan yang dihitbah itu, nah, yaitu ini kan tadi yang talak raj'i, Pak. Yang kedua, perempuan-perempuan yang dihitbah itu adalah perempuan-perempuan yang ditalak bain atau yang ditinggal oleh suaminya. Nah, itu. Talak bain itu kan talak 3. Ini dalam arti bain kubro, Pak ya. Talak bain itu talak 3 di mana seorang perempuan itu, seorang wanita itu boleh kembali kepada suaminya setelah dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Kemudian terjadi perceraian dikarenakan takdir. Nah, untuk perempuan yang ditalak 3 talak bain, ataupun untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, nah maka ketika mereka masa iddah, ketika mereka sedang masa iddah, itu pun hukum asalnya tidak boleh dihitbah itu, Pak. Tidak boleh dihitbah kecuali dengan sindiran-sindiran, kecuali dengan kiasan-kiasan gitu. Jadi agak lebih lunak, Pak, ini bila dibanding dengan yang pertama.
Kalau bagi wanita yang ditalak raj'i selama masa iddah, itu tidak boleh laki-laki lain itu meminangnya, baik dengan kata-kata sindiran apalagi terang-terangan. Tapi bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, atau bagi wanita-wanita yang ditalak bain selama masa iddah, berapa masa iddahnya itu? Kalau laki-laki yang ditinggal suami kan iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kemarin kita bahas. Kenapa 4 bulan 10 hari? Biar pasti ini wanita yang ditinggal suaminya itu sedang mengandung, ada janin di rahimnya atau tidak. Termasuk itu dalam rangka menghormati hak-hak suami dan keluarga suami masa berkabung gitu. Kalau yang ditolak bain, wanita-wanita yang ditalak bain itu sama ada masa iddahnya. Nah, selama mereka masa iddah, Pak, selama mereka masa iddah itu sebetulnya idealnya gitu, idealnya tidak dihitbah kecuali dengan kata-kata sindiran, dengan kata-kata kiasan. Jadi tidak boleh terang-terangan gitu. Kalau mau dihitbahnya itu jangan terang-terangan. Dalam arti hitbah di sini diartikan perkataan, Pak. Diartikan hitbah secara bahasa gitu. Umpamanya begini nih kata yang kiasan itu. Ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau talak 3. Lalu ada laki-laki lain, baik dia itu pemuda ataupun duda ataupun bapak-bapak yang punya istri gitu. Alah asa hayang ka nikah kasih eta gitu. Nah, bahasanya itu jangan bahasa yang terang-terangan, Pak. Kalau selama masa iddah, bahasa itu bahasa kiasan, umpamanya begini. Ketika ngobrol gitu ya, ngobrol ngariung, umpamanya dalam acara keluarga gitu Pak ya, atau sedang umpamanya orangnya satu kampung gitu ya, sedang ngumpul-ngumpul itu, umpamanya dia mengatakan, si laki-laki itu mengatakan kepada janda itu, beruntung sekali orang yang akan menikahimu nanti. Nah gitu. Sebetulnya dia yang ingin menikahnya itu gitu. Cuman dia menggunakan kiasan, beruntung sekali orang yang akan menikahimu nanti gitu. Atau aduh teteh ibu ini cantik, solihah gitu ta. Sebetulnya dia itu ingin mengutarakan maksudnya bahwa dirinya itu ingin menikahinya. Tapi karena dia masih dalam masa iddah gitu, maka dia itu menggunakan kata-kata kiasan, Pak. Umpamanya begini, perkataan lain umpamanya, nanti kalau sudah selesai masa iddah tolong kabari saya. Nah, gitu. Itu boleh itu, Pak. Yang penting jangan mengatakan bahwa dirinya itu akan menikahinya. Jangan dengan kata-kata yang terang benderang. Gitu. Nanti kalau sudah selesai masa iddah saya akan silaturahim ke rumah. Nah, itu boleh. Atau barangkali bapak-bapak nitip salam ya sama ibu itu tuh gitu. Nah, itu salam saja boleh itu. Itu. Kenapa kok sampai dibahas itu hal-hal seperti itu dalam Islam? Nah, disitulah Pak luar biasanya Islam itu. Hal-hal yang barangkali oleh kebanyakan orang dipandang sepele itu diatur dalam Islam. Apalagi persoalan-persoalan besar. Jadi boleh menghitbah Pak nih Pak. Walaupun bukan pilihan ideal ini Pak. Boleh menghitbah wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah
bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun ditalak bain, tapi dengan bahasa-bahasa kiasan, bukan dengan bahasa-bahasa terang benderang. Makanya ada kalimat wala junaha, nah itu wa dan la tidak, nah ini la-nya la nafi ini Pak. Junaha berdosa, alaikum atas kalian. Siapa kalian di sini? Ya laki-laki, para lelaki, baik tadi duda, baik pemuda ataupun yang sudah punya istri gitu, yang sedang punya istri. Tidak berdosa atas kalian wahai kaum pria fima aradtum. Ini aradtum ini kata-kata kiasan Pak, ungkapan-ungkapan yang disampaikan dengan kiasan-kiasan. Min khitbatin nisa, dari mengkhitbah atau meminang wanita-wanita, dalam arti wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita-wanita yang ditalak bain. Itu tidak dosa asalkan aradtum itu Pak, disampaikan dengan kata-kata kiasan. Jadi lebih enaknya nih kalau diterjemahkan bebas begini, wala junaha alaikum, ya tidak berdosa atas kalian wahai kaum pria, min khitbatin nisa, meminang menghitbah wanita-wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya ataupun yang ditalak bain selama mereka masa iddah, fima aradtum, tapi dengan kiasan-kiasan. Atau tidak berdosa Pak. Itu atau, nah, tetapi kalimat tidak berdosa mengikuti kepada yang pertama. Atau dalam arti tidak berdosa aknantum. Aknan itu apa? Menyembunyikan Pak. Katama itu menyembunyikan. Atau aknantum, kalian menyembunyikan fi anfusikum, di dalam diri kalian, itu pun tidak berdosa. Kan begini Pak, kenapa kok sampai dibahas hal-hal seperti ini? Allah itu kan maha tahu tentang makhluk ciptaannya, karakter makhluk ciptaannya yang namanya laki-laki Pak. Apa salah satu sifat laki-laki? Salah satu sifat laki-laki itu lamun mendengar berita gitu, bahwa di satu tempat itu ada janda gitu Pak, aya janda gitu. Komo lamun eta janda teh geulis gitu, bager soleha, bari ditambah loba duitna gitu. Pada umumnya yang namanya laki-laki teh mau itu Pak, mau itu. Bahkan sering menjadi guyonan gitu Pak, sering menjadi guyonan. Nah makanya untuk menghindari hal-hal tersebut jatuh kepada dosa, dibahas nih oleh Allah itu, muncul nih kalimat alima, maha mengetahui, Allahu Allah, apa yang diketahui oleh Allah itu, annakum, nah, sesungguhnya kalian satadkurunahunna, nanti tadkuru, kalian akan menyebut-nyebut hunna, wanita-wanita tersebut. Kan sok di daerah-daerah geuning Pak lamun keur ngarobrol ngaler ngidur kalau guyonan,
itu di ditu aya janda lebar moal disalametkeun ka itu teh pan Pak guyonan-guyonan begitu sering itu pantes mah ku di dinya eta teh disalametkeun gitu. Itu kan si ibu itu orangnya baik, cantik gitu. Soleha. Soklah salametkeun ku di dinya. Itu kan sering kali begitu, Pak. Seringkali yang namanya janda itu menjadi bahan perbincangan kaum pria. Tong boro-boro anu duda, terkadang bapak-bapak juga kan osok gitu. Eta. Nah, supaya hal itu tidak jatuh kepada dosa, Pak. Supaya tidak jatuh kepada dosa, maka Allah itu bikin aturan gitu, Pak. Aturannya itu apa? Kalau kalian itu ingin meminang janda-janda tersebut, dalam arti janda yang ditinggal mati oleh suami atau yang ditalak bain, talak 3, boleh gitu, boleh mengutarakan keinginan itu baik kepada yang bersangkutan ataupun lewat teman-temannya, lewat keluarganya, tetapi jangan dengan bahasa yang terang benderang, melainkan dengan kiasan-kiasan. Umpamanya nih kepada orang tuanya, Pak, nanti kalau anak bapak sudah beres masa hitbah, saya mau main ke rumah, gitu, Pak. Mau silaturahim ke rumah. Atau kepada saudaranya, kepada temannya, tolong titip salam ya buat si itu. Nah itu boleh. Tetapi tidak boleh dengan bahasa umpamanya kepada perempuannya ataupun titip kepada keluarganya, nanti kalau sudah habis masa iddah saya akan menikahi dia. Nah itu nggak boleh itu kalau dengan bahasa yang terang benderang seperti itu. Bisi gitunya, bisi ku batur manten gitu ta. Iya lebar ya. Keur mah bager, soleha gitunya, geulis, kumaha lamun ku batur manten gitu. Akhirnya dia itu takut keduluan orang lain. Dia bicara langsung baik kepada perempuannya atau kepada orang tuanya. Nanti kalau sudah selesai masa iddah, saya akan nikahi dia. Nah itu nggak boleh itu. Harus dengan kiasan-kiasan. Jadi selama ini perkataan-perkataan bapak-bapak barangkali tidak masuk kepada lingkup dosa gitu, masih aman sih nama gitu. Walakin, ini aturan yang kedua, Pak. Walakin akan tetapi la tuwaiduhunna, kalian jangan mengikat janji dengan mereka, dengan perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau yang ditalak bain itu sirron, dengan sembunyi-sembunyi. Umpamanya begini, dia itu secara sembunyi-sembunyi itu ya, umpamanya melalui WA gitu Pak ya, atau melalui telepon sehingga orang lain tidak tahu, atau barangkali lamun baheula melalui surat gitu Pak. Tetapi dia itu walaupun sembunyi-sembunyi, bahasanya itu terang-terangan gitu Pak. Kan ada orang itu begini, mengutarakan maksudnya itu secara sembunyi-sembunyi, ririkipan mencek orang Sunda mah. Tapi bahasanya terang, kata-katanya terang. Tetapi ada yang terang-terangan, tetapi bahasanya samar. Nah, yang sembunyi-sembunyi, walaupun tidak terang-terangan, Pak, tidak di depan umum, tidak datang kepada orang tuanya, kalau dia mengutarakannya dengan bahasa yang terang benderang, itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau melalui di japri gitu ya? Bagaimana kalau ditelepon?
Bagaimana kalau dikirim surat? Kan orang lain tidak tahu. Tetap tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Sebab kata dilarang terang-terangan di sini, terang-terangan dalam arti kata-kata yang diungkapkan. Kata-kata yang diungkapkannya itu mudah dipahami. Nah, itu terang-terangan di situ begitu. Bukan terang-terangan dalam arti diketahui oleh orang banyak. Termasuk sembunyi-sembunyi pun bukan berarti tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi tidak boleh, yang kedua itu tidak boleh, sekalipun dia itu tidak datang langsung secara terbuka, itu tidak boleh. Kalau bahasanya terang-terangan, illa kecuali antakulu, nah, kalian wahai para pria mengatakannya itu qaulan, dengan kata-kata ma'rufa, yang baik. Nah, kalau kita melihat penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud dengan qaulan ma'rufa di sini adalah kata-kata yang sifatnya kiasan atau sindiran, bukan dengan kata-kata yang terang benderang. Itu aturan yang kedua, Pak. Aturan yang ketiga nih, wala, dan janganlah kalian ta'zimu, berazam, bertekad bulat, uqdatan nikah, nah, untuk melakukan akad nikah, hatta sehingga yablugo, telah habis, al-kitaba ajalahu, dalam arti telah habis masa iddahnya. Berapa masa iddahnya itu? Ya tadi, kalau wanita yang ditinggalkan mati itu kan 4 bulan 10 hari. Kalau wanita yang ditalak bain, talak 3, sama masa iddahnya itu seperti talak 1, talak 2. Itu 3 kali suci, 3 kali haid. Nah, selama mereka itu masa iddah, itu jangan melakukan akad pernikahan. Ini lebih keras ini larangannya, Pak. Jadi jangankan melakukan akad pernikahan, menghitbah dengan kata yang terang benderang saja tidak boleh, apalagi menikah. Sekalipun menikahnya itu secara sembunyi-sembunyi, secara sir. Pokoknya begini, bisiku batur manten, mau saya nikah saja, tetapi tidak akan digauli sampai habis masa iddahnya, nggak boleh. Jangankan melakukan akad nikah, mengucapkan khitbah dengan kata yang terang benderang saja tidak boleh. Dibolehkan itu kalau mengucapkan dengan kata-kata kiasan. Tapi itu perlu saya katakan, dengan kata-kata kiasan pun sebetulnya itu bukan anjuran ini, Pak. Jangan dipahami bahwa mengucapkan dengan kata-kata kiasan kepada wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suami atau ditalak bain, itu bukan anjuran. Itu merupakan jalan darurat gitu, Pak. Jalan keterpaksaan. Kenapa dikatakan jalan darurat? Karena rata-rata kaum pria itu tidak bisa menahan mulutnya. Lamun ningali awewe anu geulis gitu, Pak, komoranda gitu. Itu jalan darurat itu teh. Maka kalau darurat teh mah boleh, tapi dengan kiasan gitu. Ya idealnya tidak, Pak. Idealnya tidak. Tunggu saja sampai masa iddahnya habis itu. Idealnya begitu. Kita lanjutkan nih. Wa'lamu, nah maka muncul nih, Pak, nih peringatan, ancaman. Wa'lamu, dan ketahuilah,
anna sesungguhnya Allah ya'lamu, nah itu maha mengetahui, ma apa-apa atau sesuatu fi anfusikum yang ada di dalam jiwa kalian, fahdharuhu, nah, maka hindarilah. Maksudnya begini nih, ketika seorang pria itu menginginkan seorang janda itu, di mana mereka sedang melalui masa idahnya, Allah itu maha tahu gitu. Jadi lamun bapak-bapak yang kasih janda A, yang janda B itu maha tahu. Sehingga karena Allah itu maha tahu, Allah berikan aturan fahdharuhu itu, Pak. Hindari mengungkapkan kata-kata yang terang benderang yang berkaitan dengan pernikahan, kecuali dengan sindiran-sindiran. Terlebih-lebih kalau melakukan akad pernikahan. Nah, kenapa kok sampai diatur seperti itu, gitu Pak? Kenapa sampai diatur seperti itu? Kan banyak kasus begini, Pak. Ada perempuan itu nih, dalam arti wanita yang janda, yang ditinggal suami atau ditalak bain. Karena ada seorang pria yang sudah mengutarakan maksudnya, Neng, teh, Mbak, Bu, kalau sudah habis masa idah, saya akan menikahi dirimu. Kebetulan ini yang ngomongnya ini jamaah Masjid Al-Muhajirin. Iya, guys, pasti soleh Bapak, iya. Pasti soleh pokoknya mah. Unggal sholat 5 waktu ke masjid gitu ya. Ditinggali kehidupan mapan ya. Rumah geus punya gitu. Anakna geus kararawin geus gelede gitu ya. Pensiunan boga gitu ya. Eta begitu mengutarakan maksudnya kepada si janda tadi, si janda langsung mengatakan, 5 hari lagi saya habis masa idahnya gitu. Padahal sebulan deh ya Pak itu teh. Masa idahnya sebulan lagi. Cuman dikarenakan ini yang melamar ini jemaah muhajirin, ini kalau keburu berpaling ke lain hati lebar ya. 5 hari lagi boleh datang ke rumah gitu. Nah itu kalau seandainya mengutarakan dengan terang benderang bahwa dirinya akan menikahinya, satu dikhawatirkan itu Pak. Si janda itu berbohong tentang masa idahnya, berbohong. Nah, maka itu tidak boleh itu begitu. Atau yang kedua, bisa juga dikhawatirkan si suaminya nih, si prianya. Ini kalau seandainya dibiarkan berlarut-larut, ya di muhajirin kan loba duda ya kumaha lamun kusi itu manten gitu. Kumaha lamun kusi ieu manten. Piheulaan lah itu. Moal datang ke rumah naik lewat di japri we. Tapi dengan bahasa terang benderang itu juga tidak boleh. Diatur tuh oleh Allah, itu diatur. Terlebih-lebih kenapa diatur seperti ini? Kan seringkali begini, orang sudah menyimpan ucapan, Pak. Seorang pria sudah menitip ucapan, nanti kalau sudah habis masa iddah saya akan menikahimu. Dipegang tuh oleh perempuan omongannya itu. Habis masa iddah Pak, 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati atau salah satu kuru. Setelah habis masa iddah, nah di dagoan itu datang gitu. Sementara di belakang masih ngantri gitu Pak. Aya 4 andai 5 andai dudan we kalamar. Si itu datang kumaha. Nah itu kan menjadi masalah itu. Jadi dia datang tidak, orang lain yang mau masuk pun terhalang. Kenapa tidak boleh menyimpan kata-kata dengan terang benderang, itu di situ. Tapi kalau bahasanya begini,
kalau sudah habis masa iddah saya ingin silaturahim. Itu kan kiasan. Ketika si wanita janda itu dia sudah dihitbah oleh laki-laki yang lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki yang lain, lalu si pria yang tadi mengatakan kalau sudah habis masa iddah saya akan datang silaturahim, si perempuan kan tinggal menjawab, Pak. Dulu kan Bapak bilangnya kalau sudah habis masa iddah mau silaturahim ya silakan gitu. Kalau mau silaturahim kan tidak dilarang gitu. Nah kan tinggal membalikan begitu. Tetapi kalau sudah menyimpan ucapan bahwa akan menikahinya, nah itu kan susah, Pak. Nah, makanya diatur dalam Islam itu. Wa'lamu, dan sesungguhnya Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, sesungguhnya Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, Halimun, dan juga Maha Lembut, ya, Maha Penyantun. Nah ini ungkapan ini tersirat, Pak, tersirat seperti yang tadi kita katakan bahwa sebetulnya mengungkapkan kata-kata sindiran pada saat wanita-wanita sedang masa iddah, bagi wanita yang ditinggal suami atau yang ditalak bain, itu sebetulnya bukan hal yang ideal gitu, Pak. Bukan hal yang sangat bagus, bukan. Tetapi itu adalah pintu darurat. Nah, dan hal itu dimaafkan oleh Allah gitu, Pak. Sebetulnya tidak bagus gitu, tetapi dimaafkan oleh Allah. Kenapa dimaafkan? Karena pada umumnya sifat yang namanya lalaki kararitu, Pak, gitu, sehingga dimaafkan oleh Allah gitu. Tetapi yang idealnya itu dihindari, Pak. Yang idealnya itu ngan kalaupun tidak bisa menghindari, itu tidak sampai junaha, tidak sampai berdosa. Nah itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.